Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di pembelajaran daring praktek ibadah bersama saya Bu Siti Muawanah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kita hari ini akan membahas mengenai bab memandikan jenazah. Nah, adapun yang akan kita bahas ya lebih lengkapnya nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu tentang apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita memandikan jenazah, dan juga bagaimana tata cara kita dalam memandikan jenazah. Baik, langsung saja kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu apa saja yang harus disiapkan sebelum memandikan jenazah. Yang pertama yang harus disiapkan adalah air yang suci dan juga mensucikan secukupnya. Nah, seperti kita ketahui dan sudah kalian pelajari di kelas 10 bahwa air itu ada bermacam-macam. Ada air yang najis, ada air yang suci namun tidak mensucikan. Kemudian juga ada air yang suci dan mensucikan. Nah, yang digunakan untuk memandikan jenazah ini adalah air yang suci dan juga mensucikan secukupnya, yang sekiranya bisa untuk membersihkan jenazah sampai bersih dan juga sampai suci. Kemudian juga menyiapkan handuk. Nah, handuk ini juga bisa diganti dengan kain, atau kalau di masyarakat biasanya menggunakan jari, itu juga bisa. Namun yang lebih efektif adalah handuk karena ini sifatnya untuk mengeringkan jenazah. Selanjutnya yaitu menyiapkan sabun, wangi-wangian dan juga kapur barus. Sabun ini digunakan untuk membantu membersihkan tubuh jenazah dari kotoran-kotoran yang masih menempel. Kemudian untuk wangi-wangian dan juga kapur barus ini dipergunakan untuk membilas jenazah agar terhindar dari bau-bau yang dimungkinkan timbul dari tubuh jenazah. Nah, selanjutnya adalah menyiapkan tempat yang tertutup dalam memandikan jenazah. Kenapa hal ini harus dilakukan? Harus memilih tempat yang tertutup karena jenazah mungkin saja mempunyai aib ya yang tidak seharusnya diketahui oleh banyak orang. Nah, kalau di masyarakat biasanya kita ketahui banyak yang masih melakukan proses memandikan jenazah itu di tempat yang terbuka, walaupun dikelilingi oleh kain, namun masih masyarakat bisa melihat proses memandikan jenazah. Nah, ini sangat disayangkan dan ini perlu budaya yang perlu untuk diperbaiki. Nah, yang paling tepat adalah memandikan jenazah itu adalah di ruang yang tertutup, dan yang memandikan jenazah hanyalah orang-orang ya keluarga terdekat. Yang terakhir adalah menyediakan atau menyiapkan kain kafan secukupnya sesuai dengan kebutuhan, apakah itu jenazah laki-laki atau jenazah perempuan. Setelah beberapa peralatan tadi disiapkan, kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana tata caranya dalam memandikan jenazah. Yang pertama adalah niat karena Allah. Nah, yang melakukan niat ini tentunya adalah orang-orang yang ikut dalam memandikan jenazah. Yang kedua adalah membalut jenazah dengan kain tebal atau tidak transparan untuk menutup aurat, lalu seluruh pakaian sebelumnya melekat di badan jenazah dilepaskan, yang artinya jenazah dimandikan dalam keadaan tertutup auratnya, dan membersihkannya badan jenazah tersebut dengan cara merogohnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu
Diusahakan orang-orang yang akan memandikan jenazah itu adalah keluarga dekat jenazah atau orang-orang yang dapat menjaga rahasia dan mampu dalam memandikan jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikan harus laki-laki. Demikian juga sebaliknya. Kecuali suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya, itu diperbolehkan. Dalam hal ini tidak ada kias seorang anak memandikan orang tuanya yang lain jenis. Jadi untuk hubungan anak dengan orang tua, jika yang meninggal itu adalah seorang ayah, kemudian anak perempuannya ingin untuk memandikan, nah itu juga tidak diperkenankan. Ataupun sebaliknya. Selanjutnya yang keempat adalah membersihkan rongga mulutnya, kuku-kukunya, dan seluruh tubuhnya dari kotoran dan najis. Yang kelima adalah memulai memandikan dengan membersihkan anggota wudhunya dengan mendahulukan yang kanan dan menyiramnya hingga rata 3, 5, 7 atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi disunahkan membasuhnya dengan bilangan yang ganjil. Yang keenam, pada waktu memandikan hendaknya dengan hati-hati, lembut, dan juga sopan. Nah, ini juga sebagai penghormatan kita terhadap jenazah, karena walaupun jenazah tersebut sudah tidak bisa melakukan apapun, ruhnya sudah tidak ada, namun sebagai bentuk hormat kita terhadap jenazah, kita juga harus memperlakukan jenazah tersebut secara kemanusiaan. Yang terakhir, yang ketujuh adalah mengeringkan badan jenazah dengan handuk dan berilah wangi-wangian. Bagi jenazah yang berambut panjang, hendaklah dikepang rambutnya bila memungkinkan. Nah, setelah ini proses memandikan selesai, kemudian siap untuk dikafani. Nah, itu tadi tahapan-tahapan dalam memandikan jenazah. Nah, setelah ini akan ditampilkan bagaimana tutorial memandikan jenazah secara lengkap dan lebih detail. Silahkan anak-anak disimak. Memandikan jenazah. Tutup jenazah menggunakan kain. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke bawah. Posisi jenazah harus terlentang. Selanjutnya, melepas pakaian jenazah. Jika jenazah masih lemas, baju jenazah dibuka biasa. Dengan cara bagaimana? Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Satu orang lagi melepaskan baju jenazah dan hanya orang ini yang dapat melihat saat membuka baju jenazah. Jika jenazah sudah kaku, baju jenazah mulai digunting dari bagian bawah lengan kemudian dari kaki bagian bawah. Selanjutnya, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Berikut ini air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup jenazah dan 2 orang bertugas memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, bersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu. Pertama, membersihkan lubang-lubang di bagian kepala, membersihkan mata, telinga, dan hidung. Kedua, membersihkan kotoran perut dari dada sampai dengan perut bagian bawah dengan cara ditekan secara perlahan. Ketiga, membersihkan bagian dubur menggunakan handuk waslak. Selanjutnya, mewudukan jenazah. Pertama, membasuh bagian wajah.
kedua, mengusap tangan kanan jenazah, kemudian yang kiri. Ketiga, mengusap kepala jenazah. Keempat, membasuh kedua kaki kanan dan kiri. Selanjutnya, memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, sunnah total siramannya adalah ganjil. Menyiram dari bagian kepala secara perlahan dengan hitungan ganjil. Setelah semuanya basah, kemudian disabuni dan dikeramasi. Tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Tubuh jenazah dimiringkan ke kiri, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Setelah selesai, kemudian dibilas sampai bersih dan bilasan terakhir dengan menggunakan air kapur barus. Kemudian, handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Kemudian, kain yang basah disingkirkan dan diganti dengan kain yang baru. Setelah semuanya selesai, jenazah siap dikafani. Nah, itu tadi pembahasan mengenai bagaimana tata cara memandikan jenazah. Semoga anak-anak semuanya dapat memahaminya dan semoga juga bermanfaat. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.